Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang mesti dilakukan terhadap orang yang meninggal dunia. Kalau seseorang itu sudah meninggal dunia, apa yang mesti kita lakukan? Yani orang yang hidup, apa yang mesti kita lakukan kepada si mayit itu? Kita semuanya calon mati. Cuman nggak tahu siapa yang duluan. Tapi biasanya nang tuha pang berdahulu. Tapi tidak mesti juga. Berapa banyak nang umur anum ternyata lebih dahulu daripada yang tua. Berapa banyak orang yang sehat menjaga yang mati, ternyata yang sehat yang meninggal dunia. Yang sakit maksudnya nggak mati-mati. Jaga orang sakit nih. Ternyata yang jaga yang mati, yang sakit nggak mati-mati, malahan sembuh lagi. Yang ala kulli hal seperti itu. Umur adalah rahasia. Tidak ada satupun hakikatnya yang mengetahui tentang kapan seseorang itu meninggal dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa saja Allah memberikan rahasia jadwal kematian seseorang itu jikalau Allah menghendakinya. Apa saja yang mesti dilakukan orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia? Yang pertama adalah matanya si mayit itu hendaklah dipejamkan, ditutup, serta menyebut yang baik-baik, mendoakan dan memintakan ampun atas dosanya. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah bersumber daripada Syaddad ibni Ausin, berkata dia telah bersabda Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza hadartum mautakum fa'aghmidul basara fa innal basara yasma'ur ruha wa qulu khairan fa innahu yu'ammanu ala ma qala ahlul maiti. Yang artinya, apabila engkau menghadapi orang mati, hendaklah engkau tutup matanya, karena sesungguhnya mata itu mengikuti roh. Hendaklah engkau mengucapkan yang baik-baik, ucapan yang baik-baik untuk si mayit, karena sesungguhnya ia dipercayai menurut apa yang diucapkan oleh ahlinya. Jadi ginilah, kalau ada orang meninggal dunia, itu biasa saja kalau matanya tebincalak jar orang Banjar, terbuka. Karena dalam hadis ini kata Nabi, apabila ada orang yang meninggal dunia, maka matanya si mayit itu akan melihat rohnya yang keluar tadi. Siapa yang pernah menghadapi orang meninggal dunia secara langsung? Ada? Nggak ada. Terus terang saya pernah menghadapi abah ketika
meninggal dunia. Jadi ketika detik-detik roh itu mau keluar, saya ngelihat itu. Roh itu seakan-akan berjalan dari kaki naik ke atas. Kelihatan banget. Dan yang paling nampak itu adalah ketika di sini, roh itu keluar di sini. Jadi begitu semua orang mau meninggal, napas itu terhingal-hingal. Semuanya seperti itu sih. Di ujung sudah. Itu yang disebut yugargir, ketika roh sudah sampai di tenggorokan. Tapi alhamdulillah saya melihat itu cepat sekali abah itu meninggal, enggak tapi repot gitu nah. Ya, waktu itu naik rohnya sampai di muka ini sangat kelihatan banget. Ketika roh itu sampai di muka sini, leher, set, roh itu kayak berjalan. Ini wajah kita ini kan tidak pucat ya. Ketika roh itu jalan, itu langsung berubah. Sini langsung berubah, ke sini naik begitu. Kelihatan banget. Saya melihat itu luar biasa. Keajaiban yang sangat luar biasa. Nah, roh itu keluar. Ketika roh itu keluar, mata orang mati itu, nah itu benjalak. Itu biasa. Jangan dikatakan, matinya tebincaling, tebincalak, melotot matanya. Itu sih gara-gara waktu di dunia jahat banget jadi manusia. Aduh, janganlah seperti itu mengatakan. Semua orang mati nanti begitu matanya. Makanya kata Rasul, apa tadi ya? Fa'agmidul basara, maka pejamkanlah matanya. Pejamkan. Mata tadi dipejamkan. Kalau tidak dipejamkan mata itu, ya itu nanti susah untuk dipejamkan. Sudah 10 menit, 20 menit, setengah jam, udah dipejamkan tuh mata melotot terus tuh mata nanti. Bukan melotot karena banyak dosa, tapi karena ini dia punya otot mata atau urat mata ini sudah kencang, sudah kaku. Sudah kaku. Nah, oleh karenanya kalau ada orang meninggal dunia, disunahkan untuk menutup matanya, tutup mata. Nah, kemudian diikat dia punya rahang, karena dia longgar sudah nih. Nah, kan orang itu tenganga ini mulut, ditutup ini. Biasa saja, jangan terlalu banyak dosa itu. Biasa saja. Itu biasa orang meninggal, itu buka mulut. Tutup sini, diikat di leher sini, di kepala sini. Itu yang menjadikan kalau lambat menutup ya itu tenganga mulutnya mayit. Itu susah itu. Harus diurut dulu nanti itu. Diurut, dikasih minyak, baru ditutup. Nah, sebaiknya begitu. Setelah dikencangkan ini tutup, kemudian diikat tangannya. Tangan diikat. Kemudian kaki diikat, lutut diikat dengan lutut, kemudian jempol diikat dengan jempol. Itu sunahnya seperti itu. Bahkan kalau bisa setelah dipastikan mayit itu telah meninggal dunia, maka segeralah untuk mencopot pakaiannya. Pakaiannya dilepas. Tapi jangan ditelanjangi bulat, artinya dilepas lalu ditutup dengan sarung bahalai. Supaya apa? Supaya nanti waktu memandikan tidak lagi melepas bajunya. Banyak sekali ada orang meninggal dunia, ketika meninggal itu bajunya tidak dilepas-lepas. Dibiarkan begitu sejam, 2 jam, sampai datanglah si tukang memandikan mayit. Ketika diangkat mayit itu, jasadnya sudah apa? Kaku. Kaku. Lalu susahlah melepas bajunya. Satu-satunya digunting. Kan mubazir. Ya kalau orang banyak aja bisi baju. Jadi dilepas bajunya berdahulu. Mohon maaf lah, dilepas seluruh pakaian dalam luarnya, lalu jangan ditelanjangi, ditutup dengan kain bahalai. Ditaruh di atas tilam begitu.
Nah, ditaruh di atas tilam. Lalu ditaruh sesuatu benda di atas perutnya. Ditaruh sesuatu benda di atas perutnya. Ya kira-kira ya 100 atau 200 gram lah. Ditaruh di sini. Nah biasanya orang kita apa ya? Menaruh yasin-yasin di atas perutnya si mayit. Iya enggak? Menaruh yasin di atas perutnya. Kenapa ditaruh sesuatu benda di atas perutnya? Supaya perut ini jangan membuncit. Karena kalau seandainya tidak ditaruh sesuatu di atasnya, masuklah udara. Lalu perutnya menjadi buncit. Orangnya sudah lamak berdahulu, sudah garuda, ganal parut daripada dada. Bupati, bubuhan parut timbul. Pas meninggal tidak dilaksanakan atau tidak ditaruh sesuatu di perutnya, akhirnya bumbung itu perut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah seperti itulah. Mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Amin. La ilaha illallah. Nah itu sunnah seperti itu ya. Lalu dihadapkan ke arah kiblat kakinya. Ini sebelum pemandian. Sebelum dimandikan, kakinya itu ke arah kiblat sana. Kepalanya ke melawan kiblat. Yani sana barat, kita sana timur. Jadi kakinya ke kiblat, kepalanya ke sebelah timur. Sebelum datang tukang mandinya. Dan kalau seandainya sudah siap, maka jangan menunggu-nunggu lagi untuk dimandikan. Ini terkadang orang kita ini menunggu anaknya lah, menunggu dingsanaknya lah atau siapa. Meninggal umpama subuh tadi. Anaknya baru dikabari di Jawa. Kapan datang? Ternyata pesawatnya jam 12 siang. Sampai di sini kan bisa jam 4 itu. Belum tentu pas waktunya, ternyata di-delay lagi. Para maghrib hanyar datang. Kasihan mayit tadi. Kelawasan. Jadi segerakanlah maksudnya dimandikan mayit tadi. Kalau sudah pasti meninggal, mandikan. Tidak perlu nunggu si fulan, tidak perlu. Kenapa perlu dimandikan? Jadi begini ya, kalau orang meninggal dunia itu, bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang meninggal dunia itu sama seperti halnya dia lagi junub. Junub. Makanya kalau orang meninggal itu wajib dimandikan. Kecuali orang yang mati syahid di medan perang untuk mengangkat kalimatullah, itu nggak boleh dimandikan. Nah, kalau ada orang meninggal dunia, mesti wajib dimandikan karena itu sama dengan halnya mandi junub, hukumnya wajib. Ya, ada 6 penyebab seseorang itu wajib untuk mandi. 3 dari laki-laki dan 6 dari perempuan. Jadi perempuan 6 kali mandi, sedangkan laki-laki cuma 3 saja. 3 laki-laki itu ada pertama mimpi basah alias keluar air mani, itu wajib mandi. Yang kedua berhubungan badan, keluar atau tidak keluar air mani apabila sudah melakukan hubungan badan, yakni ibarat kata jari sudah masuk ke cincin. Paham aja kalau sudah sampai seperti itu, keluar tidak keluar air mani maka wajib mandi junub. Yang ketiga meninggal dunia. Jadi kalau ada seseorang laki-laki muslim meninggal dunia, wajib dimandikan. Perempuan ada 6 mandi junub, 3 sama dengan laki-laki tadi. Keluar air mani, berhubungan badan, meninggal dunia.
3 tambahan bagi perempuan, selesai haid, selesai nifas, selesai melahirkan. Nah, jadi kalau ada orang belum mandi tidak boleh sholat. Begitu juga, perhatikan ya, begitu juga kalau ada seseorang meninggal dunia, segeralah untuk dimandikan. Untuk apa? Untuk mengangkat hadas besarnya lah, ibarat katanya seperti itu. Dan kalau seandainya sudah dimandikan, maka siapapun boleh mensalatkan, yakni salat jenazah. Atau juga boleh untuk dilaksanakan salat gaib. Biasanya ada orang datang tuh, guru, si fulan meninggal dunia, tolong salat gaib di sana di Jawa. Jadi saya bilang itu ahli warisnya tanya dulu sudah dimandikan belum nggak di sana. Kalau belum dimandikan kita nanti dulu salat gaibnya. Mandikan dulu, pastikan. Setelah dimandikan pasti dimandikan baru kita salat. Kalau belum dimandikan kita tidak perlu salat. Kenapa tidak wajib salat? Kenapa masih junub lah bahasa kitanya. Makanya kan urutannya itu dimandikan dulu, dikafani, salatkan, kuburkan. Begitu aturan mainnya. Jangan salat dulu, mandi belum, mana bisa. Termasuk salat gaib. Mandikanlah segera. Tidak perlu nunggu si fulan, mandikan segera. Supaya apa? Supaya orang yang melayat inah tidak gelisah. Tidak gelisah. Jadi kalau sudah dimandikan, sudah pasti meninggal dunia, ayo segera mandikan. Nah, setelah dimandikan itu kan dia pada saat dimandikan itu kan pakai kapur barus. Ini perlu diperhatikan ya bagi orang-orang yang tukang pemandian nih. Terakhir itu kan kapur barus tuh. Setelah dikasih kapur barus, jangan lagi disiram pakai air biasa. Hilang kapur barusnya. Jadi kapur barus campur sudah, ini kan sudah bersih, mandi, disabuni, apa semuanya dibersihkan, ya, diwudukan ibarat kata sudah. Baru di terakhir disiram pakai air kapur barus. Mau dikasih kembang bolehlah, kasih air kapur barus tadi. Setelah dikasih kapur barus tadi, disiram air kapur barus. Kalau di Hadramaut ya, di Hadramaut itu diterangkan dulu kurang lebih 5 menit, 5 sampai 10 menit. Jadi tidak diangkat langsung mayat tadi. Tidak diangkat langsung. Kenapa tidak diangkat langsung? Tujuannya adalah supaya air kapur barus itu meresap ke dalam kulitnya atau jasadnya si mayit tadi. Tujuannya apa ya kapur barus itu? Untuk apa? Untuk melambatkan pembusukan dari si mayit tadi. Ya kalau tidak dikasih kapur barus agak cepat nanti dia membusuk. Kita nggak tahu, siapa tahu nanti apa namanya ada naudzubillahi min dzalik nasallallahu afiyah umpama di otopsi ulang atau apa kan digali kuburnya rusak sudah jasadnya karena nggak dikasih kapur barus, atau kasih kapur barus tapi langsung disiram, jangan. Kalau di Hadramaut dia didiamkan dulu, setelah disiram kapur barus diamkan kurang lebih 5 sampai 10 menit. Setelah itu baru diangkat biar meresap tuh air. Nah setelah diangkat itu sudah boleh disalatkan, tapi orang kita langsung mengkafani mayit tadi. Nah setelah dikafani, salatkanlah tadi. Para pelayat ini nggak gelisah, karena terus terang para pelayat ini kan terkadang ada kesibukan di lain. Ya kalau cepat ahli warisnya melaksanakan fardu kifayah, terkadang ya tadi nunggu. Mandikan dulu. Setelah dimandikan, orang ahli warisnya bisa bilang, bapak, ibu, bapak-bapak, para jamaah yang ingin mensalatkan dipersilakan untuk mensalatkan mayit. Ya, siapa tahu ada kesibukan silakan. Ya masing-masing salat, habis salat pulang silakan, habis salat pulang. Enggak apa-apa. Daripada mayit itu enggak dimandikan, kemudian jabah duduk begitu. Apa jarang mengungut apa yang mau digawe ini apa? Tergantung orang mau pulang nggak enak, mau lama di sini orang punya kerjaan. Ketika lengah tuan rumah ngacir sudah masing-masing. Maaflah sampaikan tuan rumah ya. Tuan rumah juga yang salah.
Itu perhatikan tuh. Abuya Syarwani, kita ingat waktu meninggal dunia beliau di rumah sakit Pertamina. Waktu itu kalau tidak salah hari Selasa beliau meninggal. Hari Selasa, karena orang alim itu biasanya meninggal di hari Selasa. Orang alim itu biasanya meninggal hari Selasa. Tandanya orang alim itu biasanya meninggal di hari Selasa. Seingat saya. Waktu itu saya ceramah ngisi pengajian di Borobudur. Dapat WA kabar Abuya Syarwani meninggal dunia. Mendekati asar atau asar gitu ya. Pokoknya habis salat asar langsung saya datang ke rumah sakit Pertamina. Rumah sakit Pertamina, kemudian kumpul di situ sama beberapa orang. Di situ ada beberapa orang. Sedangkan ustadz-ustadz yang di Al-Banjari, mereka sudah kumpul di Al-Banjari untuk bersiap-siap menyambut Abuya. Nah, waktu itu agak lama menunggu ya, karena proses surat menyurat dan sebagainya. Ya ringkas kata mungkin jam 5 atau mungkin kurang lebih jam 5, intinya mayat Abuya dikeluarkan, jenazah Abuya dikeluarkan dari rumah sakit. Saya sempat menggotong sampai masuk ke mobil ambulan. Mobil ambulan, saya tidak ikut mengantar ke Al-Banjari karena maghrib masih ada pengajian. Jadi kata saya nanti tengah malam saja saya datang ke Al-Banjari atau mendekati subuh. Di Al-Banjari kalau tidak salah sampai itu waktu itu kalau tidak salah dengar kabar maghrib. Jadi sampai langsung dimasukkan ke dalam rumah Abuya. Dipersiapkan semuanya, langsung dimandikan malam itu juga, karena pesan Abuya seperti itu, minta dimandikan langsung. Beliau sudah bersedia memang kamar untuk pemandian. Saya masih kecil itu, masih di pondok, sudah pada ini Abuya di sini kamar mandi Abuya nanti dimandikan. Ada kayak model papan begitu. Dimandikan di situ. Apakah di situ wallah alam, cuman intinya beliau dimandikan waktu itu malam itu juga. Langsung siapapun yang kepingin salat boleh mensalatkan. Jadi tidak dibawa ke masjid dulu, di rumah beliau masing-masing mau salatkan. Yang punya keperluan ke lain silakan. Ada kan banyak pelayat datang malam hari itu. Yang mau salatkan sudah. Padahal malam hari itu juga kepingin dikuburkan, langsung mau dikuburkan, cuman karena ada beberapa hal dan sebagainya, jadi besok sepakat untuk dikuburkan. Nah ringkas kata, intinya Abuya Syarwani melaksanakan sunnah yang beliau dapat dari Nabi. Dan di wasiat itu dikerjakan sama murid dan keluarga beliau yang ada di Al-Banjari. Subhanallah, Allah yarham insyaallah. Mudah-mudahan beliau di alam kubur mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah juga menyusul dalam keadaan husnul khatimah nanti. Itu sunnah daripada sunnah Nabi ya. Nah jadi itu enaknya seperti itu. Kalau sudah dimandikan, nanti kalau mau dikuburkan jam berapa terserah sajalah. Ya, keluarganya mau datang mau apa itu urusan belakang. Jadi para pelayat ini sudah sholat, dia mau pulang, mau nunggu. Ada dulu saya di telepon orang minta datang kan ke bapaknya meninggal, katanya tolong Pak bisa datangkah? Oh ya sudah, abah meninggal. Iya. Jadi waktu itu habis asar nunggu begitu. Tukang mandi sudah ada. Kata saya, ayo mandikan sudah. Dulu, tunggu anaknya. Di mana anaknya? Masih di Penajam. Dari mana itu? Dari Morotew atau di mana? Dalam perjalanan nih. Saya sudah ngelihat jam 5, jam setengah 6. Jam 6 belum dimandikan juga. Kata saya minta maaf, ini carikan ustadz yang lain, kata saya. Silakan nanti panggil ustadz si fulan, ini dekat rumahnya di sini. Kenapa Pak? Saya tidak bisa nunggu lama karena saya ada acara juga ini.
Maksud saya kan mandikan dulu tadi, setelah dimandikan kita sholatkan, karena dia minta sholatkan. Tolong Pak disolatkan. Iya, cuman ya tadi tidak ikut prosedur sunnah Nabi nih. Nunggu maghrib belum datang juga. Saya pergi, saya tinggalkan, saya ceramah. Coba bayangkan seperti itu. Kasihan mayit tadi. Dalam riwayat dikatakan segeralah untuk dimandikan, segera sholatkan, segera kuburkan. Artinya gini kata Nabi, kalau dia orang baik, dia sudah tidak sabar mau masuk di alam kubur itu. Jadi ada alam kubur, ada alam barzakh. Alam kubur adalah untuk jasad kita, alam barzakh untuk roh kita. Dan ada yang mengatakan alam barzakh ini terbagi dua. Ada yang namanya untuk arwah orang saleh, alam barzakh namanya illiyin. Sedangkan alam barzakh untuk orang-orang yang jahat disebut sijin. Ya, sijin penjara. Jadi alam kubur untuk jasad, alam barzakh untuk roh kita nanti. Kata Nabi, kalau dia orang baik, jangan ditahan-tahan. Dia sudah nggak sabar mau masuk ke dalam kubur. Orang yang hidup saja menangis. Yang mati katanya, ngapain nangisin aku? Aku sudah enaknya di sini di alam barzakh ini. Kau tangisi aku, ngapain? Kalau seandainya dia bisa ngomong, enggak usah ditangisi, aku sudah enak kok di sini. Cuman biasanya kalau orang menangis itu, orang menangis bukan karena menangis si mayitnya, bukan nangis karena si mayit. Biasanya orang menangis itu karena dirinya tidak punya lagi dengan si mayit ini. Bapakku meninggal, aku nggak punya bapak lagi. Gimana aku gimana nanti? Yang dia tangis itu bukan karena si mayit, tapi karena dirinya. Lakiku mati, aku jadi janda. Gimana aku ini? Aku bisi anak banyak. Bisakah ada mengongkosi anakku? Yang dia nangis itu dirinya, bukan si mayit. Lihat saja kalau orang meninggal itu. Kalau ada orang meninggal, ahli warisnya menangis, itu bukan karena mayitnya, tapi dirinya. Saya merasakan itu. Waktu mama meninggal itu, yang paling terasa itu waktu mama meninggal. Nah, waktu mama saya meninggal, pertama tahan-tahan saja. Tahan. Tapi ketika mau sholat jenazah, tahlilan mau sholat jenazah, saya nangis. Nangis dalam hati itu bukan apa-apa. Nangis ini dalam hati kenapa? Karena saya menyesal. Saya baru datang dari Hadramaut, kurang lebih baru setahun, mungkin belum sampai setahun. Belum sempat membahagiakan mama. Yang tadi mama mau berangkat umrah, tapi karena sakit tidak jadi berangkat umrah. Saya mau berangkatkan umrah waktu itu. Itu yang saya nyesal. Kenapa saya belum sempat memberangkatkan mama saya belum sempat membahagiakan mama. Karena terlalu banyak belajar ya, mulai kecil dari SD itu belajar aja ke sana kemari. Al-Banjari, ke Ampel, Surabaya, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Hadramaut, muter-muter. Itu pun saya mau ke Mesir waktu itu. Mau berangkat ke Mesir lagi belajar, cuman mama nyuruh, "Hit, pulang aja sudah muhid." Mama ini belum tentu panjang umur lagi. Ya sami'na wa ata'na. Sudah, mama saya pulang kurang lebih setahun baru meninggal mama. Nangis itu bukan mamanya, bukan karena mama. Nangis itu karena mikirin diri sendiri. Saya belum sempat membahagiakan ibu, belum sempat membahagiakan mama, belum sempat mengajak mama ke Mekah umrah. Kalau haji sudah, mau berangkat umrah nggak jadi. Lihat saja kalau ada orang meninggal ahli warisnya menangis bukan karena si mayit, tapi karena dirinya tadi itu. Oh gimana, aku nggak punya bapak lagi, aku nggak punya anak lagi, aku nggak punya suami, gimana. Nah itu tuh dirinya tuh. Karena itu kata Nabi, kalau si mayit itu orang baik, kenapa ditahan-tahan? Dia cepat kepingin masuk kubur sudah, karena di sana lebih enak daripada di dunia. Dan sebaliknya, kalau seandainya si mayit itu ahli maksiat, pendosa, ya orang jahat, juga tidak ada manfaatnya kita tahan-tahan di dunia ini. Ngapain lagi ditahan-tahan? Masukin saja kubur, biar cepat urusan selesai. Artinya mayit itu mau dia orang baik atau mau orang jahat, tidak ada manfaatnya terlalu lama kita menahan di dalam dunia ini.
segera masukkan ke alam kubur. Ya tentunya mandikan dulu, kafani, sholatkan, kuburkan begitu. Dan orang kita bahari mengatakan jangan lewat daripada 5 waktu. Maksudnya 5 waktu itu apa ya? 5 sholat fardu. 5 sholat fardu. Jangan lewat daripada itu. 24 jam bahasa kitanya. Kalau seandainya sudah aman semua urusan, segera, makin cepat makin baik. Nah seperti itu ya. Kemudian hadis tadi kita lanjutkan dulu ya. Wa qulu khairan, maka ucapkanlah dan ucapkanlah yang baik-baik. Ucapkanlah yang baik-baik tentang si mayit ini. Dan sebaik-baik ucapan yang keluar dari mulut kita adalah doa, membacakan Yasin, tahlil dan sebagainya. Daripada kita nongkrong begitu ngobrol ngarung ngidul gak karuan. Apalagi yang meninggal ini umpama bisi bini masih anum, janda itu jalan itu bahia pangdah. Mana bungas lagi, sugih lagi, kada bisi anak lagi. Bah, jadi ini yang pelayan ini tergoda dengan seperti itu. Hah? Nah, itu. Ya, ala kulli hal. Ucapkan yang baik-baik, dan ucapan yang baik tadi ya doa. Kalau kita ingin menyebut kebaikan si mayit, sebutkan kebaikannya, jangan menyebut keburukannya. Urus diri kita sendiri dulu. Kita banyak juga dosa. Nah, makanya kalau orang pelayan itu ya, adat kita nih, adat kita orang Banjar, adat kita Kalimantan maksudnya ya. Itu kalau kalau sudah saat dimandikan maksudnya, yang tukang mandi dan anggotanya memandikan mayit, yang lainnya apa ya? Membaca ya Yasin, tahlil. Jadi tidak ada yang ngobrol. Sudah kumpul semuanya, ayat sana memandikan, kita baca Yasin. Yasin, tahlil, kalau mau tambah tabarak semuanya untuk dihadiahkan kepada si mayit. Selesai tahlil, selesai dimandikan, langsung dikafani, siap-siap. Pas ketika dikafani bapak-bapak para jamaah, mayit telah selesai dimandikan dan siap untuk dikafani, dan sebentar lagi mau disolatkan. Silakan bapak-bapak yang belum punya wudu, yang belum punya suci taharah, silakan wudu agar bisa mensolatkan semuanya. Yang mengerti dia wudu. Tapi kalau yang nggak pernah sholat jenazah, malu-malu itu. Padahal ya, kalau kita banyak mensolatkan jenazah, maka insya Allah ketika kita meninggal dunia banyak juga orang yang mensolatkan kita. Kalau kita sering mensolatkan orang, yakni mensolatkan jenazah, ketika kita meninggal dunia banyak juga orang yang mensolatkan kita. Dan itu penting, semakin banyak yang mensolatkan kita, semakin banyak juga orang yang mengucapkan kebaikan kepada kita. Sehingga dikatakan 40 orang itu, apabila ada yang mensolatkan 40 orang dan semuanya ikhlas, hanya orang-orang yang baik mensolatkan, dosanya si mayit akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya ala kulli hal, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, yang kecil yang besar, sengaja tidak sengaja, yang berkaitan dengan Allah ataupun yang berkaitan kepada makhluk. Dan semoga kalau ada dosa yang berkaitan kepada makhluk, Allah membukakan pintu hati makhluk-makhluk itu, terutama manusia, untuk memberikan maaf kepada kita sebelum kita minta maaf kepada dia. Itu yang terpenting. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Allah matikan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita dan kita juga ridha kepadanya. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya selamat dari dunia sampai ke negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oh ada, silakan. Misalnya dari jenazah itu akhirnya sudah dikafani, nah yang mencium yang bukan marah berlainan jenis lagi itu bagaimana? Kalau ada mayit sudah artinya dicium atau apalah sama yang bukan mahramnya, hukumnya haram.
jelas lah. Ya, berlain jenis dan bukan mahram hukumnya haram, dan termasuk paling dekat orang yang bukan mahram kita adalah sepupu sekali. Jadi kalau sepupu sekali itu sudah dikatakan bukan mahram. Saya umpama beding sanak atau bersaudara dengan guru leong. Saya punya anak laki-laki, guru leong punya anak perempuan. Umpama ya, anak saya meninggal dunia, maka anak guru leong yang perempuan ini tidak boleh mencium mayit tadi. Nah, tidak boleh. Jadi yang boleh cuman sesama mahram dan boleh suami istri. Suami istri. Ada yang bertanya mungkin ya, kalau seandainya yang meninggal itu suaminya sudah diwudukan kan ya, kemudian istrinya mencium istrinya, batal nggak wudu si mayit? Tidak. Wudu si mayit tidak batal, yang batal yang hidup. Itu istrinya. Tapi kalau mantan istrinya enggak boleh. Ya, umpama ini dulu bebini 1, 2, kemudian dicerai yang istri pertama, istri kedua aman, istri pertama datang untuk melayat. Lalu kata istri yang kedua, itu silakan dicium. Istri pertama enggak boleh cium-cium. Kenapa? Tidak ada lagi ikatan pernikahan di situ. Ya, jadi mantan istri atau mantan suami istri itu kalau salah satunya meninggal tidak boleh mencium kepada orang yang hidup kepada si mayit tadi. Cukup ya? Insyaallah kita sambung nanti di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudiuka hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumidin fa'arji'ha ilaina kullama nahtad ilaiha waja'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum.